Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija. Kali ini saya akan membahas analisa teknikal saham di edisi review saham daily tanggal 3 Agustus untuk sama-sama kita simak di tanggal 4 Agustus 2021. Oke, stay tune. Oke teman-teman, sebelum saya membahas analisa teknikal beberapa saham, saya akan mengulas sedikit mengenai IHSG ya. IHSG hari ini ditutup di angka 6.130. Sama ya, analisa saya sama seperti kemarin. Selama IHSG ini masih berada di rank kotak oranye ini, maka masih berkutat atau konsolidasi. Dan jikalau nanti mampu breakout dari kotak oranye ini, maka kemungkinan akan menuju ke 6.212 ya. Semoga saja segera breakout. Oke, untuk IHSG cukup itu. Saya lanjutkan yaitu analisa teknikal beberapa saham. Saham pertama saya akan mengulas saham BCAP. Oke, ini saham BCAP. Saya coba buat dulu garis trendline support dan resistennya. Oke, di sini nampak saya buat garis support trendline-nya ya. Di sini membentuk IHNS ya, membentuk IHNS. Nah, hari ini BCAP tutup di angka 132, naik ya dibanding sebelumnya itu di 129, dan hari ini tutup naik di angka 132. Dan sempat breakout dari resisten trendline-nya ini, namun mengalami pullback ya, mengalami turun kembali. Jika dilihat ini sebenarnya terindikasi bakal membentuk IHNS. Sebentar saya buat dulu. Ini inverted head and shoulder ya. Dan sangat menarik jika nanti terjadi breakout dari resisten kuningnya ini. Oke, kalau terjadi breakout, close breakout besok ya atau beberapa hari ke depan, kemungkinan akan menuju area demand di sini. Maaf, area supply maksudnya. Ada supply di sini. Di sini ada supply ya. Nah, kemungkinan jika nanti breakout akan menemui area supply terdekatnya di angka rank 146 hingga 158. Maaf, 157. Ya, kemungkinan di situ. Dan sangat menarik ya kalau sampai terjadi breakout. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Di stokastiknya mengalami golden cross ya, golden cross. Kemudian kita lihat volumenya seperti apa. Nah, ini nampak volumenya mengalami kenaikan hari ini, naik, harga naik disertai dengan volume yang naik. Ini indikasi yang menurut saya bagus. Kemungkinan besok akan mengalami breakout. Semoga saja breakout ditutup dalam keadaan breakout dari resisten trendline kuningnya ini ya. Kalau saya ukur menggunakan Fibonacci, sebentar. Sebentar ya. Oke, saya ubah dulu angka-angkanya.
Oke. Sebentar. 1,272 1,16,8. Nah, ini dia. Hari ini menyentuh di angka 138, cuman terjadi tekanan jual sehingga mengalami penurunan kembali dan tutup di angka 132. Dan besok jika mampu breakout dari resistance trendline kuning ini dan mampu breakout dari Fibonacci 1,272, breakout dari 138, kemungkinan ada potensi ke 141 dan berlanjut ke 146. Ya, itu prediksi saya. Dan selama belum mengalami breakdown dari support ini, menurut saya akan bergerak di rank ini aja, di rank sini, di rank itu. Ya semoga saja segera terjadi breakout dengan volume yang lumayan bagus. Oke, untuk BCAP saya rasa cukup itu. Selanjutnya saya akan membahas saham INCF. Oke, INCF ini dalam kondisi uptrend ya. Dalam kondisi uptrend. Dan nampaknya di sini akan berpotensi membentuk pola cup handle. Ini berpotensi membentuk pola cup handle. Sebentar, saya buat dulu bentuknya, polanya. Ini pertama, kemudian ini yang kedua. Belum terkonfirmasi sah, cuman berpotensi ya. Berpotensi jikalau INCF ini mampu breakout dari resistennya ini 124, kemungkinan akan naik dan sah terkonfirmasi sebagai pola double bottom ya. Maaf, ini double bottom sepertinya lebih tepatnya ya. Double bottom. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya pengen beli, ya ada juga strategi beli ketika sudah breakout. Potensi kenaikannya seperti apa? Kalau potensi kenaikannya, jika terjadi breakout dari resistance trendline resistennya ini 124 dan sah terkonfirmasi double bottom, maka saya mengukur Fibonacci seperti ini. Ya, terdekatnya di 139. Jikalau ada breakout ya dari 124. Terdekatnya akan menyentuh 139. Dan selama tidak breakdown dari area support ini, menurut saya masih ada potensi bakal membentuk pola double bottom. Bagaimana kalau dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya. Sebentar saya lihat dari volume. Kemarin tanggal 2 Agustus kenaikannya disertai volume yang naik ya, tapi tidak terlalu signifikan, sehingga hari ini naiknya pun tidak terlalu signifikan, ditutup di angka 115. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya seperti apa? Sebentar. Ya, di indikator MACD-nya sinyal MACD sudah beranjak mau ke atas ya, mau ke atas histogramnya. Jadi ini menurut saya ada potensi akan menyentuh support resisten 124 ini ya, menurut saya. Tapi kalau teman-teman ragu, lebih baik menunggu breakout dari 124 ya. Oke, untuk INCF saya rasa cukup seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BNGA, Bank Sin Niaga. Nah, ini dia.
saya buat dulu garis resistance trendline-nya. Ternyata BNGA ini sudah keluar dari downtrendnya ya, sudah breakout dari resistance downtrendnya, dan sekarang mencoba untuk merangkak naik. Hari ini tutup di angka 980. Bagaimana kelanjutannya? Jika dilihat ini ya, nampak seperti akan membentuk pola IHNS juga, inverted head and shoulder. Sebentar, saya gambar dulu polanya. Ini pertama, kemudian ini kepalanya head, kemudian ini sebentar ya, ini kalau dilihat polanya seperti ini berpotensi bagus ya, sebenarnya bisa melanjutkan kenaikan. Cuman ini butuh konfirmasi dulu apakah dia mampu breakout close dalam keadaan breakout 995 atau tidak. Jikalau breakdown dari ini, dari support ini, support 935, kemungkinan bisa gagal ya, bisa break close dalam keadaan breakdown 935, kemungkinan bisa gagal IHNS-nya ya. Cuma kalau nanti mampu breakout, close breakout dari 995, itu ada potensi sah ya, bisa terjadi IHNS. Sebentar, saya coba ukur. Biasanya kenaikannya itu sama tinggi dengan ini, sama tinggi dengan headnya sini tuh. Jadi ada potensi ke 1125 jikalau mampu close breakout dari 995. Ini targetnya ya. Tapi kalau sudah breakdown dari 935 itu menurut saya lebih baik CL ya. Oke, teman-teman juga bisa masuk ketika close breakout 995 itu. Oke, menurut saya BNGA seperti itu. Selanjutnya saham PALM. Provident. Oke. Ini pun nampaknya sudah pernah saya buat ternyata. Sebentar, saya hapus dulu ya. Oke ya, ini juga sama ya, membentuk pola double bottom atau double bottom ya. Ini bisa ke 660, 630, 660 jikalau mampu close breakout dari 600 ini. Ini resistennya sekarang. Ini resistennya, dan jikalau breakdown dari area ini, support ini 535, kemungkinan gagal ya. Kemungkinan gagal. Jadi teman-teman bisa masuk amannya, tunggu breakout dari 600 ya, dari 600. Target terdekatnya 630 dan 660, itu target terdekatnya. Tapi hati-hati jikalau sudah close breakdown dari 535, itu potensi akan lanjut turun, bukan lanjut naik. Oke, saya rasa PALM seperti itu. Selanjutnya yaitu saham SMBR. Oke, SMBR. Sebentar, saya buat dulu garis resistance trendline-nya. Sudah pernah dibuat. Oke, hari ini ternyata SMBR tutup di angka 625 ya, breakout dari resistance trendline downtrendnya ya. Luar biasa, ini bagus sekali.
dan MACD-nya pun mengalami golden cross. Kemudian jika dilihat dari stokastik RSI-nya golden cross dan dilihat dari MACD-nya, ini ada hidden bullish ya. Ini MACD-nya naik, tetapi untuk harganya mengalami turun. Ini bullish divergent. Ini bullish divergent. Ya. Kebetulan juga ini hari ini mampu breakout dari resistance trend line-nya. Kemana targetnya? Biasanya yang terjadi adalah jika mampu breakout, biasanya dia akan mengalami pullback dan mantul kembali. Biasanya seperti itu. Atau juga bisa jadi langsung naik ke atas. Ya, langsung naik ke atas. Dan nampak di sini di SMBR ini ada area supply ini. Ini sempat disentuh ya. Belum sempat disentuh. Ini belum sempat disentuh, supply-nya ada tekanan jual, jadi turun kembali dan tutup di angka 625. Kalau diukur menggunakan Fibonacci, sebentar. Ya, dia SMBR ini close di bawah 630, di bawah 0,786. Dan jika besok mampu close di atas 630 ini, di atas Fibonacci 0,786, kemungkinan ada potensi akan berlanjut ke 665. Jikalau besok mampu close di atas 630. Ya. Di atas 630. Itu menurut saya SMBR ya. Selanjutnya yaitu ISSP. Oke, hari ini ditutup di angka 286. Lumayan merah ya hari ini. Oke, sebentar. Nah, ini nampak juga ya, sama sepertinya akan membentuk pola cup handle. Ya, pola cup handle. Nih. Sebentar, saya gambar dulu polanya biar nampak. Yang pertama, kemudian ini handle-nya. Oke. Hari ini sudah berapa kali nih? Ini sudah disentuh berapa kali nih? Resistennya sudah disentuh, sudah di breakout, tapi tidak mampu bertahan di atas resistennya ini. Ya. Dan di sini juga ada gap up yang belum ditutup. Ini gap up sekaligus area supply ya. Ini di rank di angka, sebentar saya cek, 282 hingga 274 gap up-nya. Kemungkinan, sebentar saya cek volumenya dulu. Nah, hari ini ditutup harga turun tapi volume penjualannya meningkat ya. Berarti kemungkinan menurut saya besok akan menutup gap up ya. Sebelum mampu breakout dari resistennya ini. Resisten dari 306. Kemungkinan akan mengalami penurunan hingga 274. Itu prediksi saya. Lebih baik teman-teman bisa menunggu ketika nanti close breakout dari 306, dan teman-teman bisa juga sebenarnya menyicil ketika nanti menyentuh angka 274. Kalau saya sih berani nyicil ya, karena kemungkinan akan terjadi rebound setelah menutup gap up ini ya. Dan tapi cukup bahaya juga kalau nanti berlanjut breakdown dari support ini
294. Selama tidak breakdown di 254, menurut saya aman-aman saja. Kemungkinan potensi ke breakout dari 316 itu ada. Ya. Itu untuk ISSP. Selanjutnya saham JRPT. Oke. JRPT masih downtrend ya. Masih downtrend. Sebentar saya buat. Nih. Ya, masih downtrend dan di sini mengalami sideways ya. Mengalami sideways. Ya, kalau nanti JRPT ini mampu breakout dari area sideways-nya, kemungkinan akan berlanjut naik hingga ke 482. Namun jikalau breakdown itu hati-hati, kalau sudah breakdown dari area sideways-nya ini harap hati-hati karena bisa lanjut turun. Breakdown dari 450. Ya, itu untuk JRPT. Selanjutnya saham Ken. Oke. Ken pun sama, sedang sideways. Lebih baik tunggu ketika nanti mampu breakout dari area sideways-nya ini. Breakout dari 410. Breakoutnya pun close dalam keadaan breakout disertai dengan volume yang bagus ya. Dan cukup berbahaya kalau nanti terjadi breakdown dari 380 dan itu bisa terlanjut turun. Untuk Ken seperti itu. Selanjutnya untuk saham ACST. Oke. ACST kalau dilihat ternyata sudah keluar dari zona atau downtrendnya. Dan ini kalau dilihat sepertinya sebentar. Sepertinya berpotensi, sebentar. Ini sudah breakout ya, akan breakout dari pola bullish pattern-nya ya. Menurut saya. Nah, ini sudah bagus ya. Membentuk pola bullish pattern di mana sudah mampu breakout dari resisten garis kuning ini. Selanjutnya kemana? Sebentar saya akan menggunakan Fibonacci ya. Sebentar. Ya, ini. Menurut saya ada potensi ke 342 ya. Di Fibonacci 1,272. Menurut saya seperti itu. Jikalau mampu breakout dari 292. Dan hari ini tutup tepat di Fibonacci 0,618 yaitu di angka 274. Jikalau besok mampu close di atas 284, kemungkinan akan berlanjut ke 292. Seperti itu. Ini menurut saya yang punya barang lebih baik hold dulu, jangan buru-buru dijual. Kalau menurut saya bisa potensinya ke 342. Kalau mampu breakout dari 786 dan dari ini resistennya 314. Itu. Bagus ini ya CST ya, sudah breakout dari resisten trendline bullish pattern-nya. Oke, saya rasa cukup hanya itu. Semoga analisa teknikal saham yang saya share bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa selalu diingat bahwasanya saya tidak menyelenggarakan program titip dana untuk trading ataupun investasi. Jikalau ada berarti itu adalah oknum yang mengatasnamakan saya yang ingin menipu teman-teman. Oke, terima kasih. Salam kenal dan sampai jumpa.